Ayahku adalah dewa perang. Bab 403. Dia memelintir wajahnya sedikit dan berkata dengan tulus, terima kasih. Dia bisa merasakan seseorang sedang menahannya. Anda harus mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda. Tapi kemudian, dia berteriak dengan malu, singkirkan kakimu yang bau itu. Memang benar ada yang menghalangi Bao Suzy agar tidak hancur berkeping-keping, namun cara pemblokirannya sangat unik hingga ada kaki besar yang menginjak kepala Bao Suzy. Sol sepatunya masih ternoda lumpur, yang mau tidak mau mengotori wajah Bao Suzy. Tapaknya sedikit longgar sekarang, dan Bao Suzy belum merasakannya ketika dia masih shock. Sekarang dia sudah sadar, tentu saja dia akan berteriak seperti hantu. Pria tidak menyentuh kepala mereka dan wanita tidak menyentuh kaki mereka. Dia bahkan menginjak kepalaku dengan sepatunya. Orang yang menginjaknya secara alami adalah Guan Qianjun, yang juga datang untuk menonton kesenangan itu. Tentu saja keseruan itu adalah ciptaannya sendiri. Dia tidak melepaskan kepala Bao Suzy dan terus menginjaknya. Apalagi kakinya yang besar tertancap seperti paku. Rasanya seperti kepala Bao Suzy telah dimasukkan ke dalam lumpur, dan dia membuka mulutnya untuk memakan lumpur tersebut. Guan Qianjun berkata dengan sedih, jika bukan karena aku, kamu pasti sudah mati. Selain itu, merupakan kehormatan bagimu untuk menginjakmu, tahu. Ini benar. Mungkin banyak orang di dunia ini yang menyukai makanan berat dan rela diinjak kaki besar dewa perang tertinggi. Bao Suzy berteriak, biarkan aku berdiri. Aku adalah murid senior Long Humen. Jika kamu terus menginjak kepalaku, kamu menginjak kepala Long Humen. Jika kamu menginjak kepala Long Humen, kamu akan mati. Guan Qianjun mengerang dan melepaskan kaki besarnya. Berjalan menuju nomor 6. Bao Suzy buru-buru bangun, dan dia sebenarnya sangat bangga, nak, kamu bijaksana. Kalau tidak, aku pasti akan memberimu tampilan yang bagus. Segera setelah itu, ekspresinya berubah dan dia berteriak, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana kamu melakukannya? Guan Qianjun menunjuk ke arah tentara Yin yang pada tidak jauh di depan, dan lusinan dari mereka berjalan keluar, melayang perlahan, dan melewati Lao Guan. Mengambang menuju Bao Suzy. Bao Suzy berteriak ngeri, kamu tidak mungkin begitu ajaib. Saya perlu memobilisasi formasi, melantunkan mantra, dan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk memobilisasi tentara jahat ini. Kenapa kamu hanya melambaikan jarimu dan hanya itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu jangan datang ke sini. Bao Suzy jelas merasakan roh jahat yang sangat kuat datang dari dirinya. Lusinan tentara Yin yang melayang tampak sangat bertekad. Bao Suzy buru-buru melafalkan mantra atau semacamnya, tapi tidak ada gunanya. Tentara Yin membentuk antrian panjang dan melewatinya satu demi satu dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun Bao Suzy bisa bersembunyi, dia memang berlarian dengan kepala di lengan ketika perlawanannya tidak berguna. Tetapi, tidak peduli seberapa cepat dia, bisakah dia lebih cepat dari tentara Yin? Ini tidak bisa lebih cepat. Para prajurit Yin terus membentuk antrian panjang, benar-benar seperti seekor naga, mengejarnya kemana-mana. Tentara Yin terus berlari melewatinya, dan kemudian menghilang, berubah menjadi energi jahat Yin murni dan menghilang ke dalam tubuhnya. Bao Suzy bergidik setiap kali energi jahat mengalir ke dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Tanpa sadar dia berhenti bersin, tetapi sekarang dia tidak dapat menahannya lagi. Bersin. Bersin. Jangan datang, aku tahu aku salah, apa yang terjadi? Itu. Guan Qianjun itu, aku pasrah padamu. Kamu benar-benar bisa memimpin tentara Yin, dan kamu lebih kuat dariku. Cepat selamatkan aku. Biarkan mereka pergi. Aku hampir mati. Jika ini terus berlanjut, aku akan sakit parah. Guan Qianjun memeluk tangannya dan menatap dengan kejam ke sana. Dia seperti robot tanpa emosi. Dia juga berkata, saya tidak mengenal Anda. Bao Suzy, ini. Bao Suzy, saya. Saya Long Humen. Saya. Seorang murid senior, Anda tidak dapat melakukan ini. Pada saya. Saya bisa menjadi teman Anda. Dan melayani Anda secara gratis, Anda. Anda. Ketika sinar energi jahat ke-21 melewati tubuh Bao Suzy, dia tidak bisa lagi bertahan. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Seluruh badannya layu, seperti udang, yang dibakar. Namun udang bakarnya berwarna merah, wajahnya hitam dan biru, hidungnya mengeluarkan lendir, dan ketika dia bersin lagi, yang keluar adalah darah hitam. Matanya memutih, tampak sangat menyeramkan. Nomor 6 dan beberapa anak buahnya tercengang, gemetar, dan ngeri.
Selama proses ini, mereka sudah berpikir untuk melarikan diri, tetapi tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Bagaimana cara melarikan diri? Mereka dikelilingi oleh energi jahat Yin yang padat, dan para prajurit Yin yang menakutkan itu menatap mereka tanpa ekspresi. Guan Qianjun berjalan mendekat dan segera melambaikan tangannya. Tentara Yin yang tak terhitung jumlahnya menyerah satu demi satu. Seperti seorang raja yang mengelilinginya, Guan Qianjun masuk. Pemandangan ini. Hal ini membuat No. 6 dan anak buahnya semakin terkejut, dengan keterkejutan di wajah mereka. Nomor 6 tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, kamu. Siapa kamu? Guan Qianjun tersenyum sedikit dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia memutar sedikit dan menunjuk ke sana, yang menjadi semakin kaku. Wajahnya berkerut kesakitan, meskipun dia masih memiliki satu nafas tersisa. Tapi melihatnya seperti itu, Bao Suzi lebih suka tidak mengambil nafas ini. Lao Guan berkata perlahan, hanya ada 300 tentara Yin. Itukah yang baru saja kamu katakan? Bao Suzi hanya dapat menahan 21 serangan. Menurutmu, berapa banyak yang dapat kamu tahan? Dia bertanya sambil menyentuh dagunya, terlihat penasaran. Nomor 6, ini. Dia bertanya dengan keras, siapa kamu? Dia sedikit histeris. Guan Qianjun masih tidak terburu-buru dan berbicara perlahan, baru saja, Anda mengatakan bahwa tentara Yin ini dapat menangani saya, dan Anda juga memperjelas keadaan saya setelah diserang oleh roh jahat Yin. Dari apa yang Anda katakan, sepertinya saya sama sekali tidak memahami tentara Yin. Saya sangat tidak yakin. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan berkedip tipis. Nomor 6, ini. Dia tiba-tiba merasa ketakutan. Wajahku terasa merah lagi. Rasanya seperti ditampar dengan keras. Tinggal. Apa yang dia katakan tadi adalah bahwa orang ini pasti akan dibunuh oleh tentara Yin. Dia begitu sombong sehingga dia merasa Guan Qianjun hanyalah topi tua. Tapi saya tidak menduganya. Dia sebenarnya mampu memimpin lebih banyak tentara Yin. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan prajurit Yin untuk membunuh Hokusuko yang memanggil prajurit Yin di awal. Bao Suzi sudah lama melakukan ini, seperti menggunakan pisau besar di depan Guan Gong. Kesombongan nomor 6 semakin mengecil. Kamu. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa memimpin begitu banyak tentara jahat? Kamu sepertinya. Seperti. Akulah rajanya. Guan Qianjun tersenyum dan mengangguk, semua prajurit yang teduh ini mematuhiku, mereka menganggapku sebagai raja mereka. Kamu mengirim prajuritku untuk berurusan denganku, haha. Kamu tahu. Aku hampir tertawa terbahak-bahak sekarang. Seekor binatang kecil di dahan tertentu juga mendengarkan. Begitu saya mendengar ini, pandangan saya menjadi gelap dan saya hampir jatuh ke tanah. Ditemukan bahwa manusia bisa sangat tidak tahu malu. Bab 404. Qian tiba-tiba bergegas mendekat, melompat ke punggung ayahnya. Dia menempelkan dagunya di bahu Guan Qianjun dan memandang dengan bangga ke arah Bao Suzi, yang tercengang. Dia berkata, orang bodoh itu memanggil sekelompok besar tentara untuk memberi pelajaran kepada musuhnya. Tanpa diduga, ketika musuhnya memberi perintah, semua prajurit ini berlutut dan memanggilnya raja. Menakut-nakuti orang bodoh. Gur. Nomor 6 mengertakkan gigi dan tidak dapat menahannya lagi. Dia berteriak, kentut. Kamu seperti Bao Suzi. Apakah kamu memiliki sihir yang dapat membuat tentara dunia bawah ini melakukan apa yang kamu inginkan? Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan mereka berlutut dan memanggilmu raja. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya tampak kusam. Puluhan ribu tentara Yin semuanya berlutut ke arah Guan Qianjun, dan bahkan mengeluarkan suara samar, raja. Nomor 6 dan anak buahnya benar-benar kedinginan. Kemudian, Guan Qianjun mengkonfirmasi dengan No. 6 bahwa mereka berasal dari organisasi pembunuh bernama Nomor Panggilan. Meskipun No. 6 tidak mau mengakuinya, Guan Qianjun tetap membenarkannya tanpa berkomentar. Lalu tanyakan mengapa mereka ingin membunuh Su Qingyi. Kenapa kamu ingin membunuh Qian? Mengapa kita harus memenangkan porselen biru dan putih? Apa hubungan antara pemanggilan tersebut dan putra mahkota Huang Jianfeng? Baik nomor 6 maupun bawahannya tidak tahu apa-apa. Secara halus, dia juga menunjukkan sikap meremehkan kematian. Guan Qianjun berkata berbalik dan pergi dengan Qian di punggungnya. Pasukan tentara Yin di belakang segera memberi jalan ke sebuah jalan. Nomor 6, ini. Bawahannya Zhang San, ini. Li Si bawah, ini. Bawahannya Wang Wu, ini. Bawahan Zhao Liu, ini.
Nomor 6 menatap punggung Guan Qianjun dan berteriak keras, aku tidak akan memberitahumu apapun. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh saja dia. Kamu bisa memotongnya menjadi beberapa bagian dengan 1000 pedang sesukamu. Dia berteriak sekuat tenaga, seolah Guan Qianjun telah memaksanya untuk mengatakan sesuatu. Guan Qianjun membalas tangannya, saya mengerti. Suaranya tenang dan dia tidak peduli sama sekali. Hal ini membuat No. 6 mengalami trauma mental, dan tampaknya anak buahnya juga mengalami luka yang sama. Melihat Guan Qianjun berjalan pergi, tentara Yin akan mendekat lagi. No. 6 panik dan ingin segera keluar bersama anak buahnya, tetapi dia tidak berani. Lagi pula, ini bukan manusia. Itu adalah gelombang aura jahat, mengalir ke arah mereka, apa bedanya melompat ke dalam lubang api. Bagaimanapun, ada perbedaan antara membakar seseorang sampai mati dan membekukan seseorang sampai mati. Tapi mereka semua sudah mati. Nomor 6 tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Guan, apa yang ingin kamu lakukan? Guan Qianjun sudah berjalan jauh, dan dia berkata dengan malas, saya tidak ingin melakukan apapun. Karena Anda tidak memberitahu saya tidak repot-repot bertanya. Saya tidak repot-repot membuang energi ini. Saya tahu. Kalian para pembunuh profesional memiliki tulang yang sangat keras, jadi aku tidak akan melawanmu. Nomor 6, ini spesial. Dalam benak saya, rasanya seperti lebih dari 10 juta kuda lumpur rumput berlari kencang. Dia hendak meneriakkan sesuatu ketika Guan Qianjun berkata perlahan, pokoknya, aku tidak terburu-buru. Aku akan meluangkan waktuku dan bermain denganmu sedikit demi sedikit. Ada juga seorang pembunuh yang ingin menyerang Shen Feixue, tapi dia juga terbunuh, bukan? Kamu juga terbunuh. Kalau begitu, pasti akan ada pembunuh dengan nomor lain yang akan muncul. Jika kamu tidak memberitahu mereka, jika mereka tidak memberitahu, aku akan membunuh mereka. Lagi pula, aku tidak terlalu tertarik pada rahasia, selama aku dapat membantu Su Qingyi membalas dendam. Sampai jumpa. Nomor 6 tiba-tiba merasakan rasa putus asa hingga tidak bisa bernapas dan hampir mati lemas. Anda bahkan tidak akan berani bertingkah seperti ini di film. Ini terlalu banyak. Dan sekelompok besar tentara Yin bergegas dari segala arah. Dalam sekejap, itu seperti air pasang yang menelan mereka. Tentara Yin yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi gelombang besar, bergelombang dan luas, menelan beberapa orang, belum lagi. Energi Yin mengepul, luar biasa. Di antara mereka, tiba-tiba sebuah tangan terulur, milik nomor 6. Suaranya yang penuh keputusasaan juga terdengar samar-samar, aku. Sial. Kamu belum bertanya padaku, di mana ketiga gadis itu. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa tentang aslinya. Guan Qianjun menamparkan bagian belakang kepalanya dan berkata, aku di sini untuk menyelamatkan mereka. Karena dikuasai oleh roh jahat, No. 6 hampir menangis. Orang ini sangat menyebalkan. Dia meronta dan berteriak, mari kita negosiasikan kesepakatan. Jika Anda melepaskan saya. Tidak. Di sana, terdengar suara jentikan jari yang tajam. Kamu bisa pergi dengan tenang. Kamu hanya perlu mengingat satu kalimat, itu salahmu sendiri. Aku akan menemukan ketiga gadis itu. Meski mereka harus disembunyikan dengan sangat diam-diam olehmu, tapi saya tidak tahan, saya punya bantuan. Pada saat ini, nomor 6 merasakan energi jahat dengan cepat mengalir ke anggota tubuh, tulang, dan organ dalamnya, menelan semuanya dalam sekejap, dari dalam keluar. Perasaan dingin yang sangat menakutkan. Hampir beku. Seolah-olah seseorang telah menelanjanginya dan melemparkannya ke Samudra Arktik. Hampir mati. Dia penasaran dengan bantuan apa yang dimiliki Guan Qianjun, tapi dia tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Semua bawahannya sama. Perasaan terbesar yang dimiliki para pembunuh ini sebelum mereka meninggal adalah sangat dirugikan. Saya ingin menangis. Bertemu dengan bajingan yang tidak bertindak sesuai akal sehat bisa jadi sangat tragis. Sekalipun dia seorang pembunuh profesional, bukankah dia punya hak untuk direkrut begitu dia dipaksa mengaku? Semua orang merasa bahwa mereka mati secara tidak adil. Roh jahat itu menghilang dan mereka semua pergi ke bawah tanah, menunggu panggilan berikutnya. Musang kecil itu melompat ke kaki Guan Qianjun, berkicau tanpa pandang bulu. Arti umumnya adalah, saya telah membantu Anda membunuh musuh, bisakah Anda melepaskan saya? Guan Qianjun sangat mengagumi semangat kontrak musang kecil itu. Meski itu hanya janji lisan dan dia telah membiarkannya kabur sebelumnya, dia tetap bersikap patuh.
Ia bahkan berinisiatif bekerja sama dengan Guan Qianjun dan meminta semua prajurit Yin untuk berlutut dan memanggil raja. Meski memandang Wang Cai yang sedang mengamatinya dengan penuh semangat di sebelahnya, Guan Qianjun juga tahu bahwa musang kecil itu berpikir bahwa ia tidak bisa berlari lebih cepat dari Wang Cai, namun hal itu patut mendapat dorongan. Jadi dia hanya mengusulkan satu syarat pada akhirnya. Menemukan 3 gadis. Ini bukan apa-apa bagi rubah kecil. Itu yang menentukan di gunung belakang ini. Adapun nomor 6, jelas dia telah mengantar ketiga gadis itu ke sini, dan musang kecil itu sudah mengetahuinya sejak lama. Di sebuah gua yang sangat rahasia, 3 gadis terbangun, tetapi mereka semua terikat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka melihat ke kiri dan ke kanan, tidak tahu nasib apa yang menanti mereka. Miao Miao sangat ketakutan. Dia terus bergumam bahwa semuanya sudah berakhir. Ini adalah ritme pemukulan dulu, lalu itu, lalu itu, lalu itu, dan kemudian ini adalah hutan belantara yang super. Saya hanya bisa berumah tangga dan menjadi hantu perempuan yang dianiaya. Saat dia berbicara, dia terus menangis. Suke lebih keras dan berkata dengan marah, berhenti menangis. Yang lain belum berubah menjadi hantu, tapi mereka menangis seperti hantu sebelumnya. Aku yakin Paman akan datang untuk menyelamatkan kita. Suaranya tegas. Ya, Paman pasti akan datang menyelamatkan kita. Setelah komunikasi sebelumnya, Yu Xiaofang pada dasarnya yakin bahwa Paman Suke yang dibicarakan, pria bernama Ling Qinglong, sama dengan saudara Bing yang menyelamatkannya. Dia juga berkata dengan tegas, iya. Paman Suke yang menyelamatkan kita, atau saudara pejuangku. Kentut. Miao Miao menangis dan berteriak, kami ditangkap tanpa bisa dijelaskan. Kami bahkan tidak tahu apa yang terjadi, apalagi orang lain. Paman dan tentaramu semuanya buta. Kalau begitu, kamu mungkin salah. Tiba-tiba, suara penyelamat terdengar dari pintu masuk gua. Bersambung.